Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Kupas Berita. Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau ngomongin Gubernur Kaltim, Wih. Pak Rudi Masyud yang lagi dinobatkan sebagai Gubernur Marwah. Gubernur Marwah. Marwah. Si paling menjaga Si paling marwah. marwah. Karena viral bang, kutipan dia ngomong gini, masa iya kepala daerah pakai mobil ala kadarnya, jangan dong katanya. Jaga marwah Kaltim, ini marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Jadi akhirnya dinobatkan jadi Gubernur Marwah. Oke, konteksnya kenapa dia ngomong begitu apa? Iya, karena Gubernur Kaltim ini viral karena awalnya tuh karena polemik pengadaan mobil Gubernur Kaltim yang harganya 8,5 miliar. Mobil yang harganya 8,5 miliar tuh apa sih? Katanya dia mobilnya itu SUV hybrid, mesinnya hampir 3000 cc. Tenaganya besar, off-road capable, jadi bisa off-road bang. Terus juga diduga kuat gitu. Dan namanya Range Rover. Oh, Range Rover. Range Rover 3.0. Autobiografi LWB. Ya, gimana cara bacanya aku nggak ngerti ya. Range Rover tuh artinya mungkin impor ya? Impor, itu mobil kelas atas sih. Ya Biasanya. 8,5 miliar ya pasti kelas Iya. atas. Biasanya kita cuma lihat itu di jalanan Sudirman. Iya. Dan Tangsel itu- jarang bang. Sepanjang Sudirman. Tangsel Itu jarang. jarang lah. Bogor juga jarang. Mungkin nggak pernah mereka lewat di Waduh. Bogor. Ini lewatnya Kaltim lagi. Kaltim. Iya, ini siapa namanya tadi? Rudi Masyud. Rudi Masyud. Namanya sih ini ya, santri ya. Oh iya, nama santri Masyud ya. Iya, Ya kayak dari pesantren mana gitu loh. kata sekdanya bang, sekretaris daerahnya itu gubernur itu pakai mobil itu alasannya buat gini. Jadi gubernur ini kan suka ngelewatin jalanan-jalanan berbatu, jalanan berlumpur, terus juga bahkan apa jalanan yang sulit ada kendaraan di sana. Jadi makanya mobilnya harus Range Rover itu katanya. Dan ini jadi perdebatan netizen karena kan kita nih Indonesia lagi efisiensi ya. Tapi kok Iya. mobil gubernurnya 8,5 M Ya. gitu. Dan itu soal jalan yang berlumpur dan berbatu itu bukannya justru harusnya dibenerin. Benar. Itulah contoh pemimpin short minded bang. Short minded. Short-minded. Waduh. Saya aja nggak berani loh menyebut dia short minded. Loh, netizen aja belum jadi pemimpin juga ngerti anggaran tuh harusnya bagaimana bang. Cuman kan dia kayaknya membela diri sekali tadi kan kamu bilang Bela dirinya apa? Yang ini kah? Jangan yang awal julid itu tadi. kah? Iya, yang marwah. Apa? Jadi katanya kan Kalimantan Timur ini kan IKN. IKN Iya. tuh ada Oh, di iya. Kalimantan Timur. Iya. Jadi janganlah gubernur pakai mobil seadanya. Bahkan dia bilang jangan suruh saya pakai kijang, Dek. Oh yes. Kijang yang kapan ya? Nah, kita nggak tahu tuh kijangnya kan. Nggak siapa juga yang nyuruh dia pakai kijang. Pakai kijang. Sekarang kan udah nggak ada kijang kan? Ada Innova kan? Iya, Innova tuh juga termasuk kijang nggak sih bang? Iya. Ya, Kijang tapi- Innova. Tapi kan namanya Innova gitu sekarang Iya, kita ha. kenal. Dan harganya kayaknya di bawah 1 deh. Iya. Yang bagus itu ya. Iya. Nggak Saya- mau pakai 700, kijang. Iya. 700. Saya ini kalau soal permobilan karena saya orang rakyat biasa jadi kurang kenal gitu. Iya. Mobil-mobil yang mahal tuh yang mana. Tapi kalau sampai ada mobil harga 8,5 miliar Range Rover diimpor dari luar negeri. Range Rover tuh kalau nggak salah Amerika ya. Kalau nggak salah nih ya. Sampai begitu karena dia ingin melewati jalan bebatuan dan jalan-jalanan yang rusak yang berlumpur. Saya lihat tuh ada videonya tuh. Iya, iya. Yang di salah satu daerah di Kalimantan Timur ya. Itu hancurnya sehancur lumpur aja. Itu sama saja dengan lumpur sebetulnya. Sampai mobilnya agak naik tuh bang Iya. kalau lihat di Iya, ininya. iya. Naik apa? Agak apa trekking Iya. gimana sih? Oh, agak sampai- gitu. naik gitu. Oh, sampai nggak nyentuh tanah Iya. gitu. Iya. Karena tanahnya kan begitu. Iya, 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 iya. Apa namanya? Apa sih istilahnya itu ya? Jadi naik turun gitu ya. Gelombang. Bergelombang. Nah, itu dia. Pinter Sumbangan loh. dari Romo Eno. Gitu no, terus ya. Kita sering kehilangan kata-kata nih. Ya Bintang juga ya. Iya. Anda orang Kalimantan Timur? Bukan, Bukan kan? Pengen nggak Kaltim? enggak jauh. Nanti IKN di sana. Di ibu kota Bang. Tahu-tahu ntar lu di dinasnya di sana. Ya, Iya. itu tempat pekerjaan enggak apa-apa. Nah, Makanya jaga marwahnya Iya, katanya. kata dia. siapin juga Range Rovernya. Tapi ini yang menarik adalah
begitu besarnya ya respons masyarakat. Saya di media massa juga lihat ya di televisi itu, saya kan masih nonton televisi tuh, Iya. sejumlah stasiun televisi hampir setiap hari itu masih mengangkat soal Gubernur Kalimantan Timur ya dan mobilnya ini. Kabar terakhirnya sih ditarik ya, dibatalkan. Ya, kabarnya mungkin aku Bahkan kalau di TikTok aku, ini nggak tahu benar atau enggak, kan kita seliweran Iya, aja belum gitu. bisa. Karena kebetulan aku juga agak jengah mendengar berita dia. Iya, iya. Jadi katanya bahkan Range Rover itu sempat lewat dan emang isinya Pak Gubernur, platnya plat palsu. Kayak dicek sama rakyat tuh kayak nggak ada, kosong. di situs web apa gitu, aku Ini lupa. gubernur atau apa sih? Nggak tahu. Tapi ini nggak tahu ini berita video itu benar atau enggak. Cuma kalau ditariknya aku belum dengar, tapi justru yang aku lihat di TikTok itu Udah justru jalan. mobilnya malah lewat dan pakai plat yang nggak tahu plat apa itu. Iya. Yang jelas memang yang paling kalau tadi kan Nui pakai istilah jengah ya. Yang paling membuat jengah itu jawabannya si gubernur. Oh ya, itu dia. Bahkan dari kutipan yang tadi yang jangan dong jaga marwah Kaltim itu banyak yang nge-stitch bang. Kayak misalnya ada supir truk, jadi dia bilang gini, masa jalanan yang kita yang bayar pajak begini, ini sebelah kanan ke rumah sakit, sebelah kiri kemana, ini jalanannya hancur gitu. Bahkan ada netizen yang bilang, masa jalanan Kaltim hancur, jangan dong kayak gitu. Iya. Dibales-bales Ya lah kalau mau sama jangan netizen. dong tuh ya sebetulnya jangan sampai jalanan rusak dong. Ini kan harusnya si para pejabat ini selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Dan prioritas. Prioritas jadinya. Nah, apakah perlu seorang gubernur naik mobil? Perlu nggak mobil dinas? Perlu. Perlu lah. Perlu. Kita juga nggak bantah, ya. Yang harganya mungkin nggak cuma 100-200 gitu ya. Ya bisa. Ada kan mobil 100 masih ada ya? Masih. Ya. Taruhlah yang 600 lah gitu ya. Iya, 600 kayak mobilnya Pak Gibran, Mas Gibran. Mas Gibran. Oh 600 ya? Kan Mobil listrik bukan. Innova. Bukan Innova kalau nggak salah. Kalau Tuh. perlu mobil listrik kan Ya, gitu. oke. Tapi jangan 8 dong. Yang 8,5 M. Jangan 8,5 M dong. Ini gimana sih logika gubernur berpikir tentang marwah? Kan dia tuh berdalih itu untuk kerja gitu kan ya. Justru harusnya ditarik mundur biar kerja lu benar, biar kerja lu efektif. Ya alat atau media lu bekerja itu otomatis itu jalan, dibenerin dulu lah. Iyalah, jalanan yang dibenerin. Jalanan yang dibenerin, jangan justru ngambil mobil yang justru emang sengaja buat off-road. Iya, iya. Tapi saya senang bahwa sebagian besar atau banyak sekali respons dari netizen yang sangat keras kan terhadap Pak Gubernur ini kan. Apa aja bentuknya misalnya? Kalau kritik selain yang soal jalanan Kaltim itu kan ada beberapa, aku nggak tahu ya daerah di Kaltim ini memang belum ada jembatan atau gimana ya. Jadi orang-orang tuh pakai perahu gitu untuk menyeberang sungai kayak gitu. Itu juga salah satu kritiknya. Tapi namanya netizen Indonesia tidak mungkin sampai situ aja, Bang. Apa yang dilakukan? Pasti doxing-doxing itu ada. Misalnya gitu. gimana? Jadi Ini kalau Egra sudah bersemangat begini, kita tinggal menunggu hasilnya itu pasti serangannya Pasti asik. serangannya nggak cuma ke gubernurnya, Iya. ke Pak Rudi Masyud ini, tapi juga ke istrinya. Oh, Istrinya iya. tuh dapat juga, istrinya akhirnya disorot. Dan yang disorot ini bukan kebaikan, tapi malah dijadiin bahan bercandaan lah sama netizen. Karena istrinya ini tampilannya tuh glamour, Glamour, ya. glamour, Ya. kayak ala Eropa gitu, Glamour tuh kan kayak mewah. Mewah. Gitu ya. mewah. Ha-ha. Bukan ini dari tahap berlebihan ya? Bisa dibilang begitu. Siapanya sih istrinya? Istrinya. Iya. Ya. Misalnya apa berlebihannya? Kayak dia tuh pakai aksesorisnya wah, terus juga dia kan pakai ala Eropa gitu ya bang. Bajunya noni. Makanya dibilang sama netizen noni Belanda. Gitu, gaun. Gaun, pakai topi, dia kemana-mana pakai topi. Iya, iya. Riasannya tuh udah bukan bold lagi tapi Menor. gimana ya, udah lumayan menor gitu bang. Alisnya yang tebel gitu, akhirnya ya dijadiin bulan-bulanan netizen. Jadi kayak kalau mungkin dulu orang ini viral Syahrini. Oh, Syahrini. iya. Gayanya Tapi dia lebih dari Syahrini. melebihi Syahrini. Syahrini kan artis.
Iya. Iya. Ya, ini Nah. si ibu gubernur ini juga merasa dirinya seperti artis dong. Dia Mungkin. pakai, kalau Syahrini kan dia pakai, misalnya dia pakai gaun nona Belanda misalnya Iya. itu, tapi dia memang di Belanda, Bang. Oh. Kalau ini dia pakai gaun seperti noni Belanda ke pasar, terus kayak Atau enggak gini Gra, bukan tempatnya doang. Ini masalah geografisnya adalah di Kalimantan. iya. Panas sekali. Panas, bener. Terus jadinya ya make upnya agak-agak melting gitu, Bang. Terus Iya. akhirnya saking panasnya. iya, akhirnya dijadiin meme sama netizen. Bahkan ada video dia ke pasar kayak nemuin ibu-ibu. Terus aku nggak tahu apakah dia beli sayur atau dia cuma mau lewat doang, Iya, ngonten. iya. Aku juga nggak paham. Tapi akhirnya jadi sorotan kayak, kok bisa-bisanya lu ngedatengin orang yang memang lagi jualan terus pakai baju kayak gitu gitu. Terus juga respons dari istrinya juga yang kayak, hidup cuma sekali, gue mau ngelakuin apa yang mau gue lakuin lah gitu. Oh, dia bilang begitu. Iya. Ada responnya. Hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali. Yang Nah ini bilang- kan akhirnya kita jadi yang awal bertanya-tanya kenapa sikap si Pak Rudi Masud begitu, ternyata ya dua-duanya sama Bang, Sama. Suami istri. suami dan istri, pola pikirnya ternyata sama gitu. Iya. Bukan cari akar masalah atau apa kenapa dia digituin, tapi justru kayak jawab ngasal ya. Iya. Karena kan sebenarnya kalau kita sebagai rakyat ya Bu, minta tolong nih, maaf kalau rakyatnya terlalu kecil sampai menurut Ibu kayak nggak masuk akal nih. Kalau lu mau tampil kayak glamour, terus kayak kelihatan, oke lu bolehlah menampilkan kekayaan gitu kan. Kita punya contoh namanya siapa? Shirley Juanda. Shirley Juanda. Kita mah nggak perlu tahu dia menor segala macam, kita tahu dia adalah gubernur yang berasal Terkaya. dari orang kaya gitu. Iya. Tapi Shirley nggak glamor. Shirley nggak glamour. Cuma kita bisa melihat aura kayanya dia gitu Oh loh, Bang. iya. Kayak netizen sampai Tapi bilang, beberapa kali Bu Shirley juga pakai gelang, iya, anting. pakai Itu anting. tetap kelihatan Bang. kalau lagi ke glamornya. acara. Sampai ya netizen sampai bilang kan titik rendah Bu Shirley adalah jadi gubernur. Karena dia harus kayak blusukan gitu Iya. kan. Ha. Bahkan Tapi dia gubernur kan. Iya, Iya, bahkan dia kayak waktu itu ada video dia nanam padi itu sampai dikasih papan gitu di sawah. Kan harusnya kan orang nggak perlu pakai papan kan. Iya. Tapi Oh, dia untuk bisa dipapanin lewat, biar ya. dia bisa nanam Oh, gitu. Oke. Nah justru maksudnya gini, orang kalau ya kita nggak berharap, ya kan namanya istrinya doang ya. Iya. Kalau Bu Shirley kan emang di tahap gubernur, tapi rakyat tuh bisa punya respon yang berbeda kalau lu tuh punya kontribusi yang baik. Kayak Bu Shirley itu kan kalau dia nggak kalau misal rekanya dia nggak kerja atau kerjanya nggak benar, aku yakin rakyat juga bisa ngomentarin dia. Maksudnya Iya. komentar pedas negatif. Tapi masalahnya ya kita tahu Bu Shirley juga waktu pas awal-awal dipilih juga nggak mulus kan jalannya. Tapi ujung-ujungnya responnya berubah. Kenapa? Karena dia menunjukkan performa yang baik gitu Iya. kan. Nah ini masih awal pemerintahan, ada orang yang kerjanya belum kelihatan, banyak komplain dari rakyatnya, tiba-tiba beli mobil Range Rover, belum lagi ngelihat istrinya Iya. yang full, Glamour. gue nggak bisa bilang glamour deh, pokoknya gue Udah lebih dari glamour ya, oke. Ya ini menurut saya memang luar biasa menyedihkan. Kayak saya tiba-tiba teringat. Tapi kenapa orang sering menyebut tai lalatnya oh Bu? Oh. Ini bulian netizen, Oh, Bang. bulian netizen. iya boleh netizen Jadi aja. kan bulian netizennya kan make upnya kan menor, tapi ada tai lalat gede gitu di daerah. Di Aku nggak sini. tahu di Antara mana. Sebetulnya kanan, normal kiri, lah. Iya, normal. terus kayak dijadiin bercandaan kayak tombol reset Kaltim gitu. Apa tuh artinya? Reset tuh kayak udah Kaltim gubernur jangan dia deh, di Setting reset ulang, aja, ha-ha. set ulang gitu. Riset. Reset Riset. Kaltim. Riset. Meriset. Meriset. Ya, ya. Dan Iya. itu juga bukan kayak bulian yang tanpa alasan gitu Bang. Kenapa? Karena Kaltim ini juga karena baru viral ini ya, akhirnya juga kita baru tahu bukan baru tahu sih, akhirnya kita terdengar bahwa ada isu dinasti politik di sana. Jadi ini aku nemu di komentar ya. Aku lihat dulu. Oke. Jadi tuh ada isu bahwa mereka tuh punya sebuah apa ya, kayak keluarganya tuh punya pegang jabatan yang penting-penting gitu. Contohnya katanya tuh istri gubernur Kaltim itu si Sarifah Suraidah itu anggota DPR RI, ketua PKK, aku nggak tahu PKK apa nih, PKK Kaltim, ketua Kormi. Tadi si Noni Belanda itu. Iya. Iya. Terus kakaknya namanya Hasan Masud, dia ketua DPRD Kaltim, hasil melengsarkan orang lain. Ini nggak, Waduh. nanti kita munculin ya, ini bukan
karangan aku. Ya. Kakaknya Rahmat Masud, itu wali kota Balikpapan. Terus Syahriah Masud, anggota DPRD Kaltim yang akan menjabat sebagai ketua KONI Kaltim. Terus yang baru ini, dia itu baru kemarin dan viralnya juga nggak jauh dari mobil Range Rover ini, namanya Putri Amanda. Dia ini umurnya masih 23 tahun, berarti di bawah kita justru Gra. Oke. Dia diangkat jadi ketua Kadin Kaltim. Itu dia keponakannya Rudi. Dan mantan Bupati Panajam Pasir Utara Abdul Ghafur Masud, dia OTT KPK dan masih banyak lagi. OTT KPK artinya Operasi tersangka tangkap tangan. terduga korupsi lah. Ya, jadi keluarganya ini. Iya, jadi makanya ada kata-kata riset. Aku ngerasa ini awal mulanya dari karena memang ada isu dinasti politik. Makanya kenapa harus diriset? Kenapa risetnya bukan Rudi Masudnya doang, Ya. tapi mungkin dengan relasi keluarga Rudi Masud yang semuanya ada di posisi pemerintahan. Ya cuman ya teman-teman harus paham ya, para penonton, misalnya rakyat di sana itu marah gitu ya Iya. dengan Pak siapa? Rudi Masud. Pak Rudi. Tapi kan kita harus ingat yang milih Pak Rudi kemarin dalam pilkada adalah masyarakat di sana. Yes. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa dia harus diganti ya, nggak bisa dong. Itu kan melalui pemilihan. Jadi Anda harus menunggu sampai 4 tahun lagi atau 3 tahun lagi sampai di saat adanya pemilihan. Ya. Cuman memang ini sangat disayangkan ada seorang kepala daerah, mungkin bukan Pak Rudi saja yang melakukan ini ya, mungkin di daerah-daerah lain juga begitu. Saya nggak tahu ya. Sangat mungkin itu terjadi. Tapi Pak Rudi ini sial aja karena ada netizen yang Viralin, ada yang viralin yang tapi ada kalimat dia kok. Jadi dia diwawancara kok sama wartawan kayaknya. Jadi memang ada wartawan yang bertanya dan terus itu jadi rame. Iya, emang plesetan dia sendiri aja, Ya kepleset. dianya aja yang Blunder. agak. Blunder. Nah, tapi bahwa dia beli 8,5 miliar itu sendiri juga adalah sebuah tindakan yang tidak pantas. Iya. Nah, mestinya juga DPR-nya bicara dong. Ya, sebelum ini terjadi. Itu kan semua di bawah pengawasan DPR. Mestinya ketika di dalam anggaran dikatakan ada angka 8,5 M. Buat apa nih? Transportasi. Transportasi. Nah, apa nih kok 8,5 kan gede itu banyak. Enggak, satu mobil aja gitu kan. Harusnya mereka juga sudah bicara. Dan karena semua serba diam ya, dan untung ada netizen atau media massa yang cukup nyinyir nih, akhirnya kita jadi tahu semua. Dan akhirnya dia kembalikan si mobil itu. Jadi ini sebuah gerakan netizen yang menurut saya harus dipuji lagi. Iya. Harus terus orang dibikin malu bahwa kalau lo sok kayak raya di depan rakyat, ya Anda akan dipermalukan. Iya. Ini sesungguhnya titik di mana bukan kekuasaan. Apa sih bahasanya dulu ada kekuasaan di tangan rakyat, lupa Iya. aku namanya. Kedaulatan Ya, ada di tangan rakyat ya. Tapi bukan ganti ya. Enggak. Tapi ini adalah sebuah gerakan yang ingin mengingatkan si kepala daerah agar mereka tuh lebih etis lah bersikap, bertindak. Nah cuman kalau menurut teori-teori ini memang sebuah gejala yang khas di negara-negara berkembang. Ini terjadi di negara-negara yang mungkin tingkat demokrasinya belum cukup matang gitu loh. Ya. Maksud saya belum cukup matang adalah kalau dia udah matang, biasanya masyarakat akan cukup kritis memilih siapa yang akan dijadikan sebagai kepala daerahnya. Apakah gubernur, apakah wali kota, apakah bupati kali ya. Nah, tapi di negara-negara masyarakat berkembang apalagi seperti Indonesia juga ya, pengawasan dari rakyat itu tidak cukup kuat. Jadi proses pemilihan yang pemimpin-pemimpin yang dianggap merepresentasikan kepentingan rakyat luas itu seringkali nggak jalan, misalnya antara lain karena adanya money politics. Ya saya nggak tuduh si Pak Rudi ini money politics ya, tapi kan pertanyaannya adalah emang dari dulu nggak kelihatan tuh si Pak Rudi akan begitu? Dia ini orang baru secara politik. Enggak, kita belum tahu tuh Bang. Ya, tapi yang saya dengar sebetulnya udah cukup banyak orang yang mengkritik. Dan kalau Anda bilang dinasti itu kan nggak tiba all of a sudden sekarang terjadi gitu. Berarti kan emang udah disusun dari bawah tanah dulu kan? Harusnya ya. Lagi-lagi penonton, saya minta maaf, saya sendiri tidak mengikuti apa yang terjadi di Kaltim ya. Tapi kalau di sampai dinasti itu harusnya adalah sesuatu yang terjadi secara
bertahap. Iya. Lo dapat gubernur, ntar ini wali kota, ini DPR ya, ini gitu kan. Kan nggak tiba-tiba aja pada 2024 ini semua terpilih. Saya duga bahkan sebelumnya. Tapi orang seperti mendiamkan nih. Dan mungkin gaya hidup itu nggak cuman baru sekarang dia lakukan, mungkin dari dulu kan. Cuman masyarakat mendiamkan. Nah, ini tapi lazim terjadi di banyak negara berkembang. Bahwa pemimpin-pemimpin semacam ini akhirnya menjadi orang-orang yang memimpin negara itu, yang memimpin daerah itu. Nah, tapi setelah aku cari tuh Bang, oke mungkin ada faktor apa namanya kayak rakyatnya kurang bukan kurang cerdas, jangan kepleset Enggak kayak gitu. apa-apa. Kurang peduli atau Kurang gimana? peduli, kurang kritis, kurang Ya punya kepleset aja informasi. milihnya, Kepleset. milihnya. Tapi ada bahwa dugaan katanya tuh justru rakyat sana tuh di situ sebenarnya udah berisik kritiknya. Tapi kenapa baru kedengaran ya karena mungkin masuk ke wartawan dan sebenarnya mereka kritik selama ini tuh katanya dibungkam. Dibungkam tuh dalam artian katanya misal warta, aku nggak tahu nih, aku belum ngecek. Tapi katanya warta lokalnya itu juga nggak aktif ngepost Media lokal. kalau kayak misalnya kayak Bang Ade bilang beritanya hampir muncul setiap hari. Tapi kalau sekarang. Tapi kalau di komentar yang aku temuin dia bilang warta lokalnya aja nggak ngeliput gitu. Terus selebgram yang ada di sana justru ngebela. Terus ada yang kita ketemu sih namanya konten kreator Gustav Paat 2, dia bikin konten soal ngekritik busana istri gitu, istri gubernur itu. Komentarnya isinya buzzer. Jadi komentar terhadap Gustavnya. Jadi ini Gustav ini mengkritik. Terus dia kayak jadi buzzernya cuma ngekomennya kayak jangan gitulah, jangan merendahkan orang lah. Dia orangnya dari dulu emang begitu, bla 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 kayak gitu. Jadi aku rasa kayaknya sih rakyatnya sebenarnya banyak juga yang kontra. Cuman mungkin kita selama ini nggak terdengar gitu. Suara mereka tidak terdengar karena bisa jadi ya, lagi-lagi ini tanpa kita sendiri melakukan riset. Bisa jadi karena media lokal, dan ini juga terjadi di banyak negara di Indonesia, banyak daerah di Indonesia yang dikuasai. Kenapa dikuasai? Karena kan media-media lokal itu kan butuh duit untuk hidup ya. Nah, itu dikucurin tuh dana ya, semacam dana PR lah gitu ya, untuk mereka agar mereka jangan sampai mengangkat isu-isu yang berseberangan dengan kepentingan para pemimpin. Ya. Karena yang si Gustav ini dia kan bilang kalau orang content creator kayak kita Bang pasti kan udah ngebaca tuh ya. Kalau misalnya ada komen template nih, template tuh dalam artian misalnya jangan formatnya merendahkan orang dong, tapi isinya intinya tuh jangan merendahkan. Tapi pas kita cek akunnya bodong, akunnya followersnya 0, followingnya 0, kosong atau bukan orang, maksudnya kayak entah kartun fotonya atau apa. Itu kan kayak oh ini buzzer nih, kita kan udah menduga-duga gitu kan. Nah bahkan si Gustav ini bilang gitu, pas dia mengkritik Gubernur Kaltim dan istrinya itu, ada beberapa selebgram atau beberapa konten creator TikTok yang juga mengkritik. Tapi pas dia perhatiin, si Gustav ini perhatiin, nggak lama kok tiba-tiba jadi balik membela gitu. Bahkan si Gustav bilang kayak, oh baru disuap dikit langsung berubah opininya apa gimana gitu. Si walaupun itu gitu. Tanpa pembuktian ya. Iya dia dugaan aja. Ya. Terus sampai dia bilang, ya udah kalau nggak terima sama omongan gue sekarang kita berantem aja yuk, kita ketemu gitu. Kata si Gustav. Dia yang modal nggak sih, soalnya dia di luar negeri. Iya dia lagi di luar negeri. Janganlah. Tapi itu lagi-lagi adalah sesuatu yang menggejala di Indonesia ini, di banyak daerah terjadi. Jadi masyarakatnya sebetulnya kritis, nggak suka misalnya punya banyak protes. Tapi pertama media masanya sendiri, media lokalnya itu sendiri itu sudah dibungkam, didekati, dikuasai, dikooptasi oleh pemerintah. Kedua, bahkan influencernya juga kena, ya kan? Ya, saya nggak tahu berapa harganya di sana ya, tapi mungkin sekali itu dilakukan. Jadi yang bebas, yang masih ada, yang tersisa adalah influencer atau bukan influencer, netizen yang belum masuk ke tahap influencer, tapi begitu dia ngomong, dia sekarang menjadi banyak yang mengkopinya, men-share-nya, mengomentarinya. Belum plus
pengguna medsos, netizen dari luar Kaltim sendiri. Kan kita sendiri sekarang membahas di Jakarta kan. Kan saya yakin selain kita ya banyak yang melakukan hal yang sama. Gustaf itu sendiri ada di luar negeri kan. Nah, ini yang sekarang mudah-mudahan bisa membuka mata nih tentang keburukan ya perilaku para kepala daerah. Nah, theoretically gitu ya, secara teoritis tadi dikatakan kan ini banyak terjadi di daerah karena di Indonesia, di negara berkembang, karena seringkali memang ada mispersepsi tentang kekayaan ya. Banyak pejabat, dan bukan cuma pejabat, masyarakat biasa juga menganggap bahwa kekayaan itu adalah sebuah indikator dari keberhasilan. Oh iya. Jadi kalau Anda kaya, Anda punya, Berhasil. itu Anda berhasil. Dan itu meningkatkan status Anda. Jadi status sosial Anda menjadi meningkat. Orang ya kita lihat sendiri kan, kalau misalnya kita nggak bicara politik dulu lah ya, kita nonton televisi dan kita melihat begitu banyak para artis kita lah, selebritis kita yang setiap hari diberitakan lagi jalan-jalan kemana, punya mobil baru, punya pakaian-pakaian mahal gitu kan. Dan itu menimbulkan kebanggaan pada diri mereka, orang-orang yang menggunakannya. Nah, ini kan karena para artis, artinya yang bisa membeli barang-barang itu adalah artis-artis yang berhasil kan, ya. Nah, jadi ada indikasi bahwa oh kalau kamu berhasil, kamu jadi kaya, dan kamu jadi kaya, kamu pakai 8,5 miliar, kamu pakai jam yang mungkin juga berapa ratus juta, jam Rolex lah. Rolexnya bukan Rolex yang Rolex biasa, tapi yang mungkin ratus juta kali ya. Saya nggak ngerti sih. Apartemen ada di sini. Oh, punya berapa banyak apartemen, punya berapa banyak mobil, punya berapa banyak mobil, banyak rumah, bla 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 bla. Nah, ini kemudian juga digunakan oleh para pejabat, anggota DPR. Kita kemarin dengar kan gimana anggota DPR kita itu juga luar biasa mewah hidupnya. Ya karena memang cara pandangnya adalah kalau kamu kaya, kamu tuh berhasil. Nah, kenapa Noi? Ya masalahnya kayaknya jangan pakai anggaran dong. Nggak, bahkan sebetulnya banyak kritik terhadap nggak usah pakai anggaran aja sebenarnya bermasalah. Iya. Jadi Anda Cuma kan kayak kalau 8,5 M ini kan jelas pakai duit rakyat. betul. Nah, masalahnya pejabat duitnya dari mana? Ya dari gaji dia, dari penghasilan dia sebagai pejabat itu. Dan bukan cuma dari gaji. Dia kemudian memanfaatkan anggaran belanja daerahnya, anggaran belanja negaranya yang turut diatur, yang turut dia campur tangan di dalamnya untuk membelikan hal-hal yang tadi, yang rumah, yang mobil, yang gaya hidup dan seterusnya. Itu karena sebuah cara pandang yang memang sangat salah tentang kenapa kamu harus mewah. Artinya kemewahan menjadi indikator dari sesuatu keberhasilan kata mereka. Padahal has nothing to do sama keberhasilan. Benar. Nggak dibawa mati. Apa? Karena Apa kamu bilang? Nggak dibawa mati. Nggak dibawa mati. Bukan cuma soal dibawa matinya itu, tapi soal bahwa kalau Anda tuh tidak bisa menggunakan possession, kepemilikan Anda yang mewah itu sebagai bukti bahwa Anda sudah berhasil. ya, Tadi saya apalagi bilang kan, gubernur. kalau Anda artis, ya, karena Anda dibayar mahal, akhirnya Anda bisa membeli mobil mewah. Kenapa Anda dibayar mahal sebagai artis? Karena Anda sukses, karena Anda bagus, karena Anda penyanyi yang keren, karena Anda pemain film yang keren, karena Anda macam-macam lah ya. Tapi kalau pejabat, Indikator keberhasilannya justru bukan Harusnya- kemewahannya, bukan bukan kemewahannya, kemewahan. tapi kinerja. kinerjanya. Nah, kalau kinerjanya bagus, gajinya bukan akan naik besar dong. Dia punya gaji tinggi ya, tapi tidak tinggi yang memungkinkan dia membeli barang-barang mewah itu. Ngerti nggak maksud saya? Jadi Anda berhasil nih sebagai seorang pemimpin, oke? Itu akan berkorelasi terhadap penghasilan Anda nggak? Menurut saya tidak banyak. Ada tentu saja sebagai pejabat Anda dibayar mahal, tapi kan nggak mahal-mahal amat. Nah, ini yang kita khawatirkan gara-gara mengejar barang-barang mewah ini, Oh, ya. maka Anda harus merasa punya penghasilan yang tinggi. Padahal penghasilan yang tinggi itu hanya bisa Anda peroleh dari satu gaji Anda, atau dua Anda menggunakan anggaran belanja. Dan yang ketiga yang paling parah adalah kalau Anda korupsi. I see. Nah, itu yang mengerikan. Makanya itu sering dikritik, gaya hidup mewah para pejabat itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Apalagi di tengah negara yang seperti ini. Rakyat miskin kita terlalu banyak. Iya. Ya kan sangat banyak ya. Ya
soal MBG bermasalah kan? Iya. Nah, jadi kalau Anda gunakan anggaran belanja yang terbatas itu untuk mempermewah hidup Anda dengan segala macam gayanya gitu ya. Itu kan artinya Anda menguras uang negara itu untuk kepentingan Anda. Padahal yang uangnya sebenarnya bisa digunakan untuk hal-hal produktif. Yang tadi Anda bilang, menunjang. 8,5 miliar itu sebenarnya bisa dipakai buat gebenerin jalan. Jadi Anda nggak perlu pakai mobil mahal. Nggak perlu pakai mobil mahal. Kenapa harus pakai mobil mahal? Nah, ini yang harusnya diubah mindset ini. Kita sebenarnya punya pemimpin yang memberi contoh tentang gaya hidup yang ya barangkali nggak sederhana banget, tapi relatif sederhana. Anda akan ingat nama siapa kalau saya sebut pemimpin kita yang hidupnya tampilannya sederhana? KDM. KDM, tapi ada satu orang lagi yang sebetulnya luar biasa menurut saya. Gibran. Jokowi. Ya, saya baru mau bilang Gibran barangkali iya, tapi orang yang selama 10 tahun menjadi pemimpin Indonesia dan dia tidak pernah kelihatan hidupnya mewah adalah Jokowi. Bahkan ketika keluarganya mulai pakai tas mahal segala macam, diserang itu hilang. Tidak lagi digunakan kan? Oh iya. Dan Pak Jokowi itu kan betul-betul ke bawah. Istilah belusukan itu apa? Turun ke rakyat. Turun ke rakyat, ketemu rakyat. Dengan pakaian putih, ya baju biasa maksud saya. Dan kalau perlu ikut masuk ke gorong-gorong. Itu kan contoh yang paling bagus tentang seorang pemimpin seharusnya seperti dia. Nah, kenapa banyak orang yang justru memilih seperti ya si Pak Rudi ini, yang kaya raya, yang seperti siapa anggota-anggota DPR yang rumahnya diserang itu? Syahroni. Sekarang udah balik jadi DPR. Iya. Even kan bukan netizen namanya kalau nggak ngedoxing track record. Iya. Si Gubernur Kaltim ini pernah kayak bukan nyindir sih, tapi kayak nyenggol KDM. Jadi dia sempat kayak bilang, ya Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi gubernur konten gitu. Oh, dia yang ngomong tuh? Iya. Itu dia yang ngomong. Astagfirullah. Tapi Orang seperti keren. biasa ya Bang, kayak contoh kasus ini kan akhirnya dia berdalih. Ya waktu pas dia nyindir KDM itu dia bilang itu pujian biar menginspirasi kepala daerah lainnya. Ya kita sekarang ngerti Bang kenapa Bapak nggak jadi gubernur konten soalnya Bapak gampang didoxing. Nah, kita jadi mikirnya gini Bang, yang tadi Bang Ade bilang kan kalau misalnya mindsetnya masih soal harta itu menunjukkan keberhasilan, itu kan nggak match sama Iya. gubernur kan. Iya itu bukan spiritnya pemimpin sih Bukan. sebenarnya. Makanya netizen dan aku sendiri mungkin sebagai netizen juga berpikir ya harusnya publikasi-publikasi yang dikasih tahu ke rakyat sebagai gubernur itu seperti KDM di Iya. channel YouTube-nya Kinerja. atau Shirley Joanda di akun TikTok-nya, Iya. bukan menjaga marwah dengan membeli mobil 8,5 miliar. Betul. Dan menurutku harusnya marwah itu dijaga dengan cara lu nunjukin kinerja sih. Iya. Iya, atau mungkin publikasi IKN udah kayak gimana, atau mungkin jalanannya udah Persis. gimana gitu. Karena ada beredar video Bang, itu ambulans di Kalimantan Timur, kan ambulans bawa pasien ya. Itu kan drivernya jadi ikutan jadi pasien gitu takutnya. Karena kan dia Jalanan. menerjal jalanan Iya, dan iya. kayak goyang-goyang gitu loh. Dan Iya. Aduh. aku jadi bingung Rudinya sendiri malu nggak sih IKN sebagus itu daerah Kaltim sebelahnya lagi Iya. ambrol begitu. Dan kita sebagai orang Indonesia juga harus malu. Iya. Jangan sampai daerahnya ada kesenjangan sosial kayak baru berapa titik langsung kok jelek, kok bagus lagi, kok Ini jelek ngomong Tangerang. gitu kan. Hey. Iya, jadi KDM aja benerin jalan di Warung Panjang. iya. Nah, itu maksud saya kenapa orang tidak melihat KDM, Jokowi sebagai contoh. Maksud saya begini. Kalau Anda ingin menjadi seorang pemimpin, Anda kan memerlukan apa yang disebut sebagai popularitas, elektabilitas gitu ya. Nah, justru orang-orang semacam Jokowi dan KDM ini adalah orang-orang yang tingkat popularitas dan elektabilitasnya tinggi. Ya. Bahkan sekarang orang udah bilang bahwa KDM kayaknya bisa menjadi calon kandidat capres tahun 2029. Dan popularitasnya bukan popularitas kosong kan, popularitas karena dia bekerja. Karena dia bekerja dan mempublikasikan apa yang dia kerjakan itu dengan tampilan kan sangat sederhana, sangat ya rakyat gitu ya. Anda suka atau nggak suka, Anda misal sebel karena dia ngomongnya sangat kasar gitu ya ketika berantem sama lawan-lawannya. Iya.
ya udahlah gitu kan, emang orangnya begitu kan. Tapi kan dia memperjuangkan kebenaran. Nah, yang terpenting adalah tampilan dia kerakyatan. Iya, dengan apanya palanya nih, Iya, ikat yang pala ya. diikat kepala itu dan kita tidak pernah mendengar cerita-cerita buruk tentang kehidupan dia dan keluarganya, walaupun dia barangkali bahtera pernikahannya sendiri terganggu kan. Bahkan pas demo dia ikut turun dan dia gini di videoin, jangan ke gedung sate ya. Jangan ke gedung sate ya. Dikasih lihat. Dikasih lihat. Jangan ke gedung sate ya Iya, demonya ya. Iya. Nah, orang-orang kan harus belajar kalau ingin meningkatkan popularitas, ya tampillah secara merakyat. Ini akan menimbulkan perasaan dekat dengan rakyat. Rakyat akan merasa mereka itu sebagai bagian dari kami, kita, ya. Kayak apa? Shirley tadi ya. Shirley itu kan kurang kaya apa sih dia? Dia kaya raya. Iya. Dan dalam beberapa kali penampilan ini bisa bisa tampil dengan cara yang kelihatan mewah. Iya, Tapi sebagai seorang gubernur ya, gubernur. kan dia tampil dengan bersahaja. Ya walaupun baju dinasnya kadang dia bikin pink, dia Iya. bikin biru gitu ya, warna-warni Ya namanya ya. orang cantik sih Ya emang namanya bawaannya juga begitu. princess kan. Nggak apa-apa. Princess Amber. Princess Amber ya. Apa? Amber. Princess Amber. Oh, Amber ya. Tahu nggak bang? Enggak. Apa sih Amber? Jadi kayak di Disney itu kayak Disney di online ya, bukan kayak film gitu. Ada kayak series princess. Lupa sih main karakternya siapa sih yang baju ungu itu, aku lupa. Apa Sofia? Iya, iya. Bukan. Sofia and apa? bla- Sofian the First. Ya, Iya. ya pokoknya kartun Iya. lah bang. kartun princess gitu. Jadi si Sofia ini princess dari desa atau apa gitu, aku nggak tahu. Terus dia punya saudara namanya Princess Amber. Amber ini tuh centil terus kayak jijian gitu, kayak pokoknya kayak pick me kalau bahasa kita. Iya. Tapi dia naturally baik. Baik. Nah, makanya kenapa dia disamain sama Bu Shirley Shirley. Conda itu. Karena emang Bu Oh. Shirley kan emang orangnya agak-agak pick me, Iya, terus iya, centil, terus apa ya, Agak nyerocos dia bilang gitu. dia bahkan bisa bilang kayak bau sekali ini. Dia bisa kayak gitu. Iya. Sebagai seorang Ini tuh jalannya jelek sekali, tolong diaspal. Pak Kadis, ini bisa dirapikan tidak ini? dia emang elit kan. Iya. Nah, ini yang beda dengan tadi Kang Deddy atau Pak Jokowi. Itu kan memang betul-betul ya rakyat gitu kan. Nah, orang-orang semacam inilah yang akan membuat sebenarnya rakyat jatuh cinta sama pemimpinnya. Ya. Rakyat kan merasa ya dia juga kita kok ya. Pak Deddy, Kang Deddy itu ya kami gitu ya. Makanya Bapak Aing, namanya Bapak Aing. Aing itu kan Karena gue, netizen ya. ada yang bilang gini bang, netizen ada yang bilang semakin gue lihat KDM, Mas Gibran dan Shirley Joanda bekerja untuk periode sekarang ya, Iya. gue semakin benci sama gubernur gue sendiri. Mana kerjanya? Iya. Gitu. Ada bilang gitu. aku seneng tuh bahwa Gibran juga mulai disebut ya. Mulai. Iya. Walaupun dia kan barangkali tidak sebelusukan seperti bapaknya dulu. Ya namanya juga wapres lah ya. Iya. Tapi ya itu menurut saya adalah contoh yang baik nih buat kita semua. Buat semua politisi nih. Ya bahwa justru kalian tampilnya harus lebih menunjukkan Anda tuh bagian dari rakyat. Apalagi anggota DPR. Kan? Yang katanya wakil rakyat. Yang adalah wakil rakyat. Yang duduk di sana karena dipilih oleh rakyat. Jadi Jangan mencemooh rakyat. Seperti Saroni. Jadi contoh Rudy ini menurut saya bagus sebagai inilah pelajaran buat kita semua, buat para pejabat kita bahwa ya tampillah secara merakyat. Betul. Iya, tampillah Berempati. secara merakyat. Kayaknya job desk jadi pemimpin juga harus ada tuh bang, diselipin dari nomor pertama mungkin, berempati dengan rakyat. Oh iya, kalau itu wajib, itu nomor 1 memang. Iya. Ya beli mobil Range Rover di tengah jalanan rusak aja itu tidak berempati bang. Sama sekali, Sama sekali. Ya makanya. Kelemahannya kelemahan empati. Bahkan kalaupun sebetulnya dia pakai duit dia sendiri ya. Taruhlah dia kaya raya, dia menjadi gubernur, dia beli 8,5 miliar mobilnya, mobil pribadinya. Menurut saya nggak pakai empati itu bodoh. Iya, karena indeks ekonomi kita lagi efisiensi ya. Iya. Jangan dong begitu. Oke. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Stay tune terus di Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye.